Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah: jangan hanya kaya dalam segala sesuatu, miliki juga kerelaan untuk beramal. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Korintus 8, ayat 6 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu, kami mendesak Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu, sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Korintus 8, ayat 6 sampai ayat 7, yang melanjutkan diskusi Paulus tentang koleksi Yerusalem, menghubungkan langsung dengan penyebutan sebelumnya tentang kemurahan hati yang luar biasa dari gereja-gereja Makedonia meskipun mereka miskin. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus menggunakan orang-orang Makedonia sebagai contoh yang sangat memotivasi untuk mendorong gereja Korintus berpartisipasi dalam pengumpulan dana bantuan tersebut dengan antusiasme dan kemurahan hati yang sama. Pada bagian bacaan firman Tuhan hari ini, Paulus menekankan pentingnya menyelesaikan tindakan memberi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh jemaat Korintus dengan penuh semangat untuk memulainya. Paulus memuji mereka karena kaya dalam berbagai kebajikan seperti tinggi iman, tinggi ilmu, dan kaya dalam ucapan berkat serta kasih, dan Paulus mendorong mereka untuk juga unggul dalam karunia memberi bantuan. Seruan ini adalah bagian dari upaya Paulus yang lebih luas untuk memotivasi jemaat Korintus agar memenuhi komitmen mereka untuk mendukung umat Kristen di Yerusalem dengan menekankan bahwa kemurahan hati mereka harus selaras dengan karunia dan kebajikan rohani mereka yang lain. Intinya, 2 Korintus 8, ayat 6 dan 7 yang kita baca hari ini, melanjutkan pujian Paulus sebelumnya terhadap jemaat Makedonia, dan beralih ke nasihat langsung kepada jemaat Korintus. Ia mendorong mereka untuk tidak hanya memulai pelayanan kasih dengan baik, tetapi juga menyelesaikan dengan baik, sebagai upaya mereka untuk berkontribusi pada koleksi bantuan keuangan untuk Yerusalem. Panggilan untuk juga unggul dalam rahmat memberi ini, diatur dalam kerangka yang lebih luas, yaitu menghayati iman mereka melalui tindakan nyata dan murah hati, menyelesaikan apa yang telah mereka mulai dengan dedikasi dan keunggulan yang sama, yang menjadi ciri aspek lain dari perjalanan spiritual mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa memiliki kelebihan dalam iman, perkataan, pengetahuan, dan kasih tidaklah cukup jika tidak disertai keunggulan dalam hal memberi bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kekayaan sejati haruslah mencakup kekayaan material, moral, dan spiritual. Kekayaan spiritual sendiri haruslah mencakup kemurahan hati. Kedewasaan Kristen yang sejati tidak hanya mencakup pertumbuhan dalam berbagai kebajikan rohani, tetapi juga kesediaan untuk mendukung dan mengangkat orang lain melalui tindakan amal. Banyak dari kita saat ini berusaha untuk bertumbuh dalam iman, pengetahuan, dan bidang spiritual lainnya, namun kita mungkin mengabaikan pentingnya kemurahan hati sebagai salah satu inti dari penata layanan yang sejati. Melalui Paulus, Tuhan mengingatkan kita bahwa perbuatan amal bukanlah sekedar sebuah pilihan tambahan pada iman kita, tetapi sebagai sebuah pembuktian penting dari iman kita. Sumber daya yang kita miliki, baik materi atau lainnya, Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk memberkati orang lain, dan pada akhirnya turut memajukan kerajaan Allah di bumi. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Integrasikan kedermawanan ke dalam pertumbuhan spiritual Anda, dan evaluasi kehidupan spiritual Anda, serta pastikan bahwa pertumbuhan Anda dalam iman, pengetahuan, dan kebajikan lainnya, juga mencakup komitmen dalam hal beramal.
Sadarilah bahwa kemurahan hati adalah aspek penting dari kedewasaan rohani Anda. Praktikan pemberian yang dilakukan secara sengaja, dan jadikan kebiasaan memberi sebagai bagian yang teratur dan disengaja dalam hidup Anda. Sisihkan waktu dan sumber daya khusus untuk tindakan amal. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat berkontribusi pada gereja Anda, mendukung pekerjaan misi, dan membantu mereka yang membutuhkan dalam komunitas Anda. Renungkanlah kemurahan hati Allah Bapa, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita. Biarkan tindakan kasih yang mendalam ini menginspirasi Anda untuk bermurah hati dengan waktu, bakat, dan harta Anda. Pahami bahwa pemberian Anda adalah respons terhadap kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dorong orang lain untuk ikut beramal. Kembangkan budaya kemurahan hati dalam keluarga, gereja, dan komunitas Anda. Bagikan sukacita dan nikmat yang didapat dari memberi, dan dorong orang lain untuk berpartisipasi dalam tindakan amal. Kemurahan hati secara kolektif dapat memberi dampak yang luas dan berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kemurahan hati-Mu, dan banyaknya berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami untuk tidak hanya menjadi kaya dalam iman, pengetahuan, dan cinta kasih, tetapi juga untuk menjadi kaya dalam rahmat memberi. Inspirasi kami untuk bermurah hati dan beramal, mencerminkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Semoga hidup kami menjadi bukti kebaikan dan rahmat-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.